Teori kritis melihat media sebagai pencipta kesadaran. Media berpengaruh dalam memproduksi dan mendefinisikan status atau menetapkan efektivitas struktur tertentu, kadangkala juga ikut dalam praktik-praktik sosial dan politik. Media massa tidak bisa semata-mata dinilai sebagai akumulasi fakta dan realitas. Media tidak hanya berperan sebagai sarana pasif dan non-dinamis dalam proses rekonstruksi budaya, tetapi media massa tetap merupakan realitas sosial yang dinamis. Ia merupakan tarik ulur ideologi atau nilai dari berbagai kepentingan. Tidak semua fenomena dianggap penting oleh media internasional, yang lebih mengutamakan isu ekonomi dan politik nasional. Media tidak lepas dari framing. Cara kerjanya juga dipengaruhi oleh latar belakangnya. Pembingkaian sangat bervariasi dari media ke media. Perbedaan ini dapat dilihat dari banyak hal. Misalnya BBC, terutama media online-nya, adalah salah satu media massa terkemuka yang meledakkan kasus penculikan terutama remaja Israel dan menerbitkan laporan bias serangan Israel. Dalam wacana kritis, media berita memiliki bahasa yang tidak cenderung bersifat netral. Mereka menggunakan media bahasa untuk menyebarkan berita dan membangun narasi sebagai topik tertentu. Oleh karena itu, analisis wacana digunakan untuk memperjelas kekuatan dari setiap proses bahasa. Ambil contoh BBC News yang sering sekali membuat framing di perang Palestina-Israel, di mana mereka lebih menekankan posisi mereka yang pro terhadap Israel dibandingkan berposisi netral seperti yang seharusnya. Dalam berita BBC dengan judul berikut, ada yang bisa ditelaah. Dalam kata para pesohor, digunakan oleh media untuk menarik atensi masyarakat dengan menggunakan figur-figur terkenal. Atribut seperti pemilihan aktor, judul, dan diksi bisa jadi dilakukan untuk memproduksi berita baru. Sekarang, marak terjadi yaitu pengalihan isu. Akibatnya posisinya berubah dari isu perang menjadi isu publik figur. Dalam pembagian perangkat framing, ada 4 elemen. Pendefinisian masalah, diagnosis kasus, membuat pilihan moral, dan menekankan penyelesaian. Umumnya, penonjolan framing media tidak secara langsung dijatuhkan kepada salah satu sisi, namun melalui gramatikal dan linguistik yang bersifat persuasif. Selanjutnya, dalam penyelesaian masalah media cenderung memberikan kesimpulan yang terbuka. Dari produksi berita semacam itu, pendefinisian masalah dan diagnosa kasus bisa berubah drastis mengikuti tujuan pembuat berita yang kadangkala tendensius ke satu pihak. Dari berita BBC, penggunaan kalimatnya yang menggambarkan karakter Palestina dan Israel dapat dilihat dalam berita berikut. Tanpa memperhitungkan kita mengetahui konteks timeline yang ada, penggunaan kalimat aktif pada subjek Hamas dalam tindakannya, sedangkan menggunakan kalimat pasif pada Israel. Metode narasi yang dibentuk oleh media dengan menggunakan kata-kata yang cenderung menggambarkan agresivitas kelompok Hamas dari Palestina dan menempatkan citra yang lebih pasif kepada Israel dapat mempengaruhi persepsi, judgement, etika, dan reaksi dunia global pada peristiwa yang ada. Pilihan diksi dalam media sangat berpengaruh besar dalam upaya memperoleh efek dukungan dan persetujuan. Selanjutnya dalam berita ini, kenapa ada perbedaan label pada orang tersebut? Sandra dan tahanan. Kita sudah paham maksudnya jika merujuk pada KBBI. Namun mari lihat apa pesan yang ingin dan tak ingin disampaikan. Israel tidak mau secara eksplisit menyebut itu sebagai Sandra atau sebenarnya dia tegas menyebut tahanan. Karena kata Sandra bisa merusak citranya di dunia, juga karena power yang dimiliki tidak memerlukan itu sebagai jaminan dalam perang. Sedangkan Hamas yang secara kekuatan jauh lebih kecil memerlukan itu untuk negosiasi guna menghentikan invasi Israel yang kian menghancurkan seluruh Gaza. Meski begitu, ada yang perlu kita lihat. Israel membebaskan 30 orang Palestina digantikan dengan 1 orang Israel. Ini merupakan taktik Israel ingin menunjukkan pada dunia bahwa keselamatan warganya merupakan prioritas. Yang lebih menarik adalah, meski dalam sebuah negara kedemokrasi pun, pertukaran ini lazimnya dilakukan dengan komposisi yang setara, atau mungkin 1 orang tersebut setara dengan pemimpin atau orang penting dibandingkan warga biasa. Faktanya, salah satu dari 30 orang Palestina tersebut adalah politikus Palestina, Khalida Jarrar. Jarrar ada pemimpin Popular Front for Liberation of Palestine. Organisasi dicap sebagai organisasi teroris oleh Israel, Amerika, dan Uni Eropa. Ya, seorang pemimpin yang dicap teroris oleh Israel dibebaskan bersama 29 orang lain untuk 1 orang Israel. Normalnya dalam sebuah negosiasi internasional, pola yang dilakukan harusnya terbalik. Dari sini muncul pertanyaan terkait kredibilitas label teroris dan seluruh warga Palestina yang ditangkap oleh Israel sebagai potensi yang membahayakan. Mungkin berita dari Al Jazeera ini bisa menjadi jawabannya.
Sehingga bisa dikatakan warga Palestina yang diklaim sebagai tahanan merupakan korban dari bentuk sewenang-wenangan Israel dan potensi besar berubah statusnya menjadi sandera yang tidak pernah diucapkan ke media.